Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Reguler 1 Semester 1. Saya akan membahas tentang materi Pancasila. Apa saja materi-materi Pancasila? Yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, sejarah singkat Pancasila. Yang keempat, isi dan arti dari 5 sila. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat dan sesuai dengan negara Indonesia. Pancasila ialah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila dengan huruf I yang dibaca pendek mempunyai arti satu sendiri, dasar dan alas atau asas. Sedangkan sila yang pengucapannya I panjang berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Istilah Pancasila untuk pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Buku tersebut ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Menurut buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai 2 pengertian. Pertama, berbatu sendi yang 5. Kedua, pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu sebagai berikut. 1. Dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjiwa dengki. 4. Dilarang berbohong. 5. Dilarang mabuk atau minuman keras. Pembahasan kedua, tujuan pembelajaran Pancasila. Pembelajaran Pancasila memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pembelajaran Pancasila. Pertama, memperkuat pemahaman ideologi negara. Tujuan tersebut dapat mengenali dan menghargai nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa. Kedua, membangun karakter bangsa. Tujuan tersebut menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa yang kuat dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut menjadi perekat yang menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Keempat, menumbuhkan sikap kritis dan kreatif. Tujuan tersebut mereka berpikir secara kritis mengenai isu-isu kebangsaan dan mencari solusi kreatif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima, menghargai keberagaman. Tujuannya untuk menghormati dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Pembahasan ketiga, sejarah singkat Pancasila. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara Indonesia ini pun bermakna filosofis sebagai pandangan hidup bangsa. Tanggal bersejarah Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya yang berisikan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas dan dasar negara yang dinamakan Pancasila dengan rumusannya. Sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang untuk membahas hasil sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan berhasil merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yang disebut PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai, mengadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, melakukan perubahan antara lain menyangkut rumusan Pancasila. Pembahasan keempat, isi dan arti 5 sila. Sila pertama, yang melambangkan bintang, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar dari seluruh kepercayaan dan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Di dalam arti tersebut, sila pertama itu menjunjungkan tinggi nilai-nilai keagamaan dan mengakui kebebasan beragama, menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia, mendorong umat manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sila kedua yang melambangkan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya pengakuan dan perlakuan terhadap manusia secara adil dan beradab. Di dalam arti tersebut, kita menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan, menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya, mengedepankan sikap saling menghormati dan saling mencintai antar sesama manusia. Sila ketiga melambangkan pohon beringin persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di dalam arti tersebut, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, mewujudkan persatuan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat melambangkan kepala benteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menyiratkan prinsip demokrasi yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam arti tersebut, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk mencapai kesepakatan, menghargai keputusan yang diambil secara kolektif dan bertanggung jawab. Sila kelima melambangkan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti tersebut, menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat, menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, mendorong pemerataan, pembangunan, dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Pembahasan kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara, menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Berikut ini makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar pembentukan negara telah dibuktikan melalui sejarah. 2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Artinya dalam mewujudkan tujuan nasional, semua kegiatan yang dilakukan para penyelenggara negara harus berdasarkan pada Pancasila. 3. Dasar partisipasi warga negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar bagi warga negara dalam penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Artinya, dasar bagi hubungan antar warga negara dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Artinya, Pancasila menjadi dasar bagi segala aktivitas penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua warga negara, penyelenggara negara,
dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur pada suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila terkandung di dalam konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Adapun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat, serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. 2. Penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain: 1. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kukuh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. 2. Menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. 3. Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain. Berikut peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 2. Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. 3. Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional. 4. Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. 5. Menunjukkan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. 6. Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembahasan ke-6, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Penghormatan terhadap kepercayaan orang lain seperti menghormati hari raya keagamaan dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Beribadah sesuai keyakinan. Kita dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing secara damai dan tidak mengganggu orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya perlakuan yang sama. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menolong sesama yang membutuhkan seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan atau terlibat dalam kegiatan sosial. 3. Persatuan Indonesia, contohnya membangun kebersamaan. Masyarakat dapat dilakukan dengan bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam skala yang lebih luas. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Mengutamakan musyawarah demi mencapai mufakat merupakan wujud penerapan sila ini. Menghargai pendapat orang lain. Selalu terbuka terhadap pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, keadilan ekonomi. Membantu mewujudkan keadilan sosial dengan cara mendukung produk lokal dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pekerjaan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan amal dan bakti sosial. Itulah pembahasan materi Pancasila. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.